Suasana Jogja di pagi hari membawa semangat baru di setiap langkahnya. Udara yang segar dan langit cerah mengantar pagi untuk mengawali hari. Mereka yang bersekolah, berwisata, dan bekerja riuh berseliweran di jalanan kota. Kota pelajar, kota wisata, kota budaya adalah potensi yang luar biasa menjanjikan. Setiap sektor berjalan saling bahu-membahu membangun kota yang berpendidikan, ramah tamah yang kental akan warisan budayanya. Pengelolaan kota yang bersih, sehat, asri, dan nyaman mendorong kemajuan perekonomian kota Yogyakarta dari tahun ke tahun. Roda perekonomian kota Yogyakarta dimulai dari sini. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berdaya saing tinggi. Dengan visi untuk mewujudkan sektor perdagangan sebagai pusat pengembangan perekonomian, wisata, dan edukasi. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan serta terus berinovasi dan berkolaborasi agar selalu siap menghadapi bersama segala perkembangan zaman. Mengawali kiprah setelah penetapan Perda Kota Praja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965. Dengan dibentuknya Kantor Urusan Pasar Kota Praja Yogyakarta sebagai cikal bakal berdirinya Dinas Perdagangan yang ada pada saat ini. Kini, Dinas Perdagangan menjadi pelayan masyarakat mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2020 tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis. Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan. Kini, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dipimpin oleh Ibu Veronica Amber Ismuwardani, SIP. Jabatan-jabatan lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, yakni Jabatan Sekretaris Dinas yang diampu oleh Bapak Jalaluddin Esos MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin Esos MSI. Saya selaku Sekretaris Dinas Perdagangan. Tugas pokok fungsi saya adalah pengelolaan di bidang Sekretariat Dinas, di mana ada 3 pokok fungsi yang kami jalankan. Pertama terkait dengan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Yang kedua terkait dengan pengelolaan keuangan dinas. Yang ketiga terkait dengan pengelolaan administrasi umum dan juga terkait dengan pengelolaan barang dan aset. Kemudian program unggulan kami adalah melaksanakan program zona integritas, di mana zona integritas ini adalah merupakan sebuah program wilayah bebas korupsi yang akan kami wujudkan di Dinas Perdagangan. Kepala Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan dipimpin oleh Bapak Benedik Cahyo Santosa, SIP. Saya Benedik Cahyo Santosa, Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Promosi, dan Kemitraan Perdagangan Kota Yogyakarta, bertanggung jawab dalam hal menangani permasalahan keterbatasan kemampuan pemasaran dan promosi dari pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta. Kami memberikan pelayanan dalam hal peningkatan kemampuan promosi dan pemasaran mereka dengan fasilitasi pameran dagang nasional. Selain itu, juga kami memberikan dorongan pada pelaku usaha untuk melaksanakan ekspor. Pengembangan pemasaran dan promosi juga kami dorong dengan melalui kerjasama dengan berbagai platform digital. Selain itu juga kami menjalin kemitraan dengan toko modern dan marketplace dalam rangka pengembangan pemasaran produk mereka. Harapan kami ke depan adalah para pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta
mampu mengembangkan jaringan pemasaran mereka untuk bisa dikenal di tingkat nasional bahkan di internasional. Kepala Bidang Pasar Rakyat, Bapak Gunawan Nugroho Utomo SE, AKT MM. Saya Gunawan Nugroho Utomo, Kepala Bidang Pasar Rakyat, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Salah satu ketugasan kami di bidang pasar rakyat adalah melayani masyarakat terkait pelayanan administrasi, menjadi pedagang pasar rakyat itu sendiri, kemudian juga terkait keamanan dan kebersihan di pasar rakyat, dan juga sarana prasarana distribusi perdagangan. Adapun target dan rencana serta program unggulan kami di bidang pasar rakyat adalah untuk melayani masyarakat, untuk melestarikan pasar rakyat, dan juga mewujudkan digitalisasi pasar rakyat di kota Yogyakarta. Terima kasih. Salah satu pemasukan Dinas Perdagangan dikelola oleh UPT Pemungutan Retribusi Wilayah 1 dan UPT Pemungutan Retribusi Wilayah 2. UPT Pemungutan Retribusi memiliki tugas utama untuk memungut dan mengelola retribusi pedagang di wilayahnya masing-masing. Dinas Perdagangan telah melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan efisiensi penyaluran retribusi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital melalui e-retribusi, yang mana sangat mempermudah pedagang melakukan pembayaran retribusi pasar. Dengan e-retribusi, pembayaran retribusi menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dan Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan oleh Ibu Sri Riswanti SE. Saya Sri Riswanti, Kepala Bidang KP3, Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan. Tugas utama bidang KP3 adalah membantu Kepala Dinas dalam urusan pengawasan dan pengendalian perdagangan. Tugas yang pertama adalah menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga komoditas bahan pokok dan barang penting. Hal tersebut kami laksanakan dengan kegiatan unggulan berupa pemantauan dan publikasi perkembangan harga, operasi pasar, pasar murah, operasional kios Segoro Amarto, dan warung merantasi. Tugas kedua kami adalah pengawasan terhadap kepatuhan tertib niaga. Hal tersebut kami laksanakan dengan pengawasan perizinan kegiatan berusaha, khususnya pada peredaran minuman beralkohol, peredaran bahan berbahaya, gudang, dan pupuk bersubsidi. Kegiatan unggulan untuk mendukung hal tersebut kami laksanakan dengan pemantauan dan program-program tematik seperti pojok test kit, program pasar pangan aman berbasis komunitas, dan kegiatan lainnya. Bidang KP3 siap mendukung terwujudnya perlindungan konsumen dan tertib niaga untuk perdagangan yang lebih baik, adil, berkeadilan, dan berkelanjutan di kota Yogyakarta. UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Bapak Bambang Yuhana ST. Sinergi yang terjalin antara UPT Metrologi Legal dengan bidang-bidang Dinas Perdagangan membuahkan hasil yang memuaskan di bawah kepemimpinan Bapak Bambang Yuhana ST. UPT Metrologi Legal berhasil mendapat penghargaan unit metrologi legal terbaik oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional 2 pada tahun 2023. Dengan pemenuhan standar dan memberikan jaminan keakuratan, timbangan atau alat ukur lainnya, kini pelaku usaha tidak perlu khawatir untuk melakukan tera atau tera ulang di metrologi legal Kota Yogyakarta. Sehingga memberi rasa aman kepada konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional atau pelaku usaha lain yang telah mempercayakan alat ukur mereka kepada UPT Metrologi Legal. Di ujung selatan kota Yogyakarta, UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta bertanggung jawab sebagai pengelola Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Pasti. UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta dipimpin oleh Bapak Agus Purnomo SIP MIP bersama tim mengemban tugas untuk memastikan berjalannya segmentasi khusus ini terkhusus untuk pengelolaan pasar satwa dan tanaman hias di kota Yogyakarta. Dan UPT Pusat Bisnis yang dipimpin oleh Bapak Agung Dini Wahyudi Sulistyo SSI MENG. UPT Pusat Bisnis juga memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup penting. UPT Pusat Bisnis bertanggung jawab mengelola beberapa titik pasar di bawah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Ditugaskan untuk mengangkat potensi-potensi yang ada
UPT Pusat Bisnis dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan BLUD. UPT Pusat Bisnis memberi warna baru pada sektor perdagangan Kota Yogyakarta. Dimulai dengan pengelolaan Studio 103 Pasar Prawiyo Taman lantai 4 sebagai penggerak ekonomi kreatif dan berbagai aktivasi perdagangan lain melalui event seperti Beringharjo Great Sale, Beringharjo Muslim Fest, Festival Angkringan Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Segudang prestasi telah diraih oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, baik di tingkat daerah hingga tingkat nasional. Semua ini berkat kerja keras dan sinergi antara bidang dan UPT yang sangat berdedikasi untuk terus mengembangkan dan meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta. Melalui bidang BIMUS, program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan telah membawa UMKM binaannya tampil di kancah nasional. Melalui promosi dan pameran, UMKM binaan di Kota Yogyakarta kini telah menampakkan diri di pasar internasional. Prestasi pada tahun 2024, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berhasil membawa Pasar Prawiyo Taman sebagai pasar terbaik di tingkat nasional. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian PUPR dalam rangka Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia. Pada tahun yang sama, Pasar Condoronegara, Pasar Demangan, Pasar Serangan, dan Pasar Talo menyusul pasar-pasar lain di tahun sebelumnya yang telah mendapatkan predikat pasar tertib ukur. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta untuk menjaga hak konsumen dengan memastikan perlindungan yang optimal sehingga menciptakan iklim perdagangan yang tertib dan aman. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta menaungi 29 pasar, dengan pasar-pasar unggulan seperti Pasar Beringharjo yang kuat dengan nilai historisnya, Pasar Ngasem dengan pesona suasana pasar tempo dulu, hingga Pasar Prawiyo Taman yang memiliki daya tarik tersendiri dengan konsep, inovasi, dan gebrakannya. Pasar Beringharjo adalah pusat perekonomian di Kota Yogyakarta. Menaungi ribuan pedagang, menyediakan berbagai macam komoditas berkumpul menjadi satu. Terbagi menjadi 4 area, Pasar Beringharjo tak pernah lelah menyambut kedatangan pembeli, pengecer, dan wisatawan setiap harinya. Pasar Beringharjo mencatatkan diri sebagai salah satu pasar tradisional dengan jumlah transaksi yang tinggi di Indonesia. Pada tahun 2023, omset rata-rata harian sebesar Rp917.251.000 per pedagang dari total sebanyak 5.670 pedagang yang memadati setiap sudut Pasar Beringharjo. Besarnya potensi Pasar Beringharjo didukung dengan ekosistem paguyuban Pasar Beringharjo yang telah mengakar kuat. Untuk meningkatkan kompetensi para pedagang, Dinas Perdagangan merangkul mitra-mitranya dalam bentuk kerjasama. Bersama perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan milik negara, akademisi, dan para tokoh masyarakat sebagai kontributor juga stimulus percepatan kegiatan pemberdayaan. Peran pihak luar dapat merubah sudut pandang konvensional pedagang agar tercipta kompetisi dagang yang sehat dan atraktif antar pedagang, sehingga dapat terus meningkatkan pengembangan ekonomi pasar rakyat. Pasar Beringharjo sendiri adalah tonggak perekonomian dari implementasi Catur Gotro Tunggal di wilayah Keraton Yogyakarta, yakni konsep tata ruang kerajaan Mataram Islam yang menggabungkan 4 pilar: pusat pemerintahan, pusat kegiatan sosial, pusat peribadatan, dan pusat perekonomian. Kota Yogyakarta memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mengambil peran dalam mendongkrak kunjungan pelancong dari dalam negeri maupun mancanegara. Kini, daya tarik wisatawan juga tertuju ke Pasar Ngasem, yang menawarkan keindahan peninggalan bangunan Keraton Yogyakarta
kuliner pasar pagi, wisata sejarah, wisata edukasi, juga venue perhelatan panggung outdoor dengan kapasitas hingga ribuan pengunjung. Pasar Ngasem terletak di area dalam Benteng Keraton Yogyakarta di sebelah utara Cagar Budaya Taman Sari, serta bersebelahan langsung dengan permukiman warga yang kental akan kehangatan dan keramahan masyarakat Jogja. Di Pasar Ngasem, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta memberi fasilitas penunjang lain untuk turut serta meningkatkan geliat sektor pariwisata. Dengan semangat mendukung proyeksi Kota Yogyakarta sebagai kota festival, Plaza Ngasem dikelola menjadi salah satu pilihan lokasi yang strategis, utamanya untuk menyelenggarakan suatu perhelatan di tengah Kota Yogyakarta. Plaza Ngasem memiliki luas area kurang lebih seluas 3.000 meter persegi, termasuk di dalamnya 4 pendopo besar, 4 gazebo berukuran sedang, dan 7 gazebo kecil. Area utamanya berbentuk amfiteater dengan luas panggung kurang lebih 200 meter persegi, difasilitasi dengan 2 ruang transit, serta lampu area yang mewadahi seluruh area Plaza Ngasem yang dapat dikreasikan dan dimaksimalkan dengan berbagai jenis dan berbagai konsep penyelenggaraan acara. Pasar Prawiro Taman adalah satu dari beberapa hasil revitalisasi pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Diresmikan pada tahun 2020, pasar rakyat ini terletak di kawasan hotel, resto, tempat hiburan, hingga kampung turis Prawiro Taman. Mengangkat konsep pasar modern dengan bangunan megah 4 lantai, Pasar Prawiro Taman tidak meninggalkan harkatnya sebagai pasar rakyat. Konsep ini selaras dengan tujuan Dinas Perdagangan untuk meningkatkan mutu layanan kepada konsumen dan para pedagang pasar tradisional. Inovasi Dinas Perdagangan untuk mendukung industri kreatif di Kota Yogyakarta terrealisasi di area rooftop Pasar Prawiro Taman. Dengan harapan dan cita-cita untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di kawasan pasar rakyat, hadir Studio 103 untuk mengelola Pasar Prawiro Taman lantai 4 sebagai langkah konkret memajukan sektor ekonomi kreatif di Yogyakarta. Untuk mewujudkan ekosistem yang berkelanjutan, Studio 103 menyediakan berbagai fasilitas dan layanan penunjang. Antara lain studio musik, studio foto, studio podcast, studio editing, ruang rapat, ruang seminar, dan panggung terbuka, lengkap dengan peralatan pendukungnya. Semua fasilitas ini terbuka untuk umum, telah diverifikasi oleh profesional dengan biaya pemanfaatan yang terjangkau. Studio 103 membuka dan mengelola food court area, dilengkapi dengan hiburan live music di panggung outdoor. Juga terdapat outdoor mezanin yang memungkinkan pengunjung dapat menikmati suasana kota Yogyakarta dari atas ketinggian. Ekosistem yang saling menguntungkan terbentuk di lingkungan Studio 103. Studio 103 dapat terus berkembang berkat jaringan para mitra dan pemasaran tepat sasaran yang menyasar komunitas-komunitas terkait melalui penyelenggaraan acara, kegiatan rutin, dan pemasaran melalui media digital. Semua prestasi, perdagangan, dan inovasi-inovasi perdagangan berkat kerja tuntas peran seluruh elemen di dalam Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Berkat tanggung jawab para pejabat pembuat kebijakan dan realisasi oleh staf pelaksana. Komitmen seluruh kepala bidang dan UPT dengan loyalitas seluruh jajarannya, bahkan buah dari kegigihan para petugas kebersihan dan keamanan, sehingga tercipta pasar rakyat yang nyaman dan aman. Semua saling membaur bersama, membuat lingkungan kerja kolektif, efektif, dan kondusif. Demi tujuan bersama, menciptakan iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berdaya saing tinggi. Perjalanan masih belum usai. Harapan dan cita-cita akan terus menjadi gairah. Penghargaan dan pencapaian yang telah diraih selama ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah motivasi untuk bersiap menghadapi tantangan yang menunggu di waktu mendatang. Perjalanan tak berujung ini membutuhkan dukungan dari pihak-pihak. Untuk saling bekerja sama,
menjalin kemitraan, berkolaborasi agar dapat menciptakan, membangun, dan mengembangkan ide, kampanye, dan inovasi-inovasi dalam lingkup perdagangan. Kami mengemban tugas ini dengan penuh semangat mengabdi sebagai pelayan masyarakat. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta membuka harapan besar kepada semua pihak bersama saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sektor perdagangan sebagai pusat pengembangan, perekonomian, wisata, dan edukasi.